Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bagaimana kita menentukan 4 jenis bilangan kuantum yang dimiliki oleh suatu atom. Bilangan kuantum utama, bilangan kuantum N, bilangan kuantum azimut, L, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Nah, kalau kita lihat contoh yang kemarin kita lihat contoh adalah punyanya C. Nah, sekarang Bapak berikan contoh yang lain. Kita gunakan yang misalkan saya mempunyai Zn. Nomor atom 30. Zn nomor atom 30 ini 30 Zn. Maka konfigurasi elektron yang akan kita peroleh dari Zn 30 kita tuliskan di sini. Nah, jangan lupa dengan ini heboh negara Arab karena sinarena. Zn nomor atom 30, maka angka yang paling mendekati adalah Hr dengan 18. Kr 36 sudah lewat, maka kita gunakan ini. Atau ganti, kemarin contohnya sudah Hr terus. Kita ganti contohnya dengan soal yang lain. Misalkan Ag. Perak, nomor atom 47. Ag 47. Nah, 47 ini berdasarkan konsep ini yang mendekati adalah Kr 36. Maka kita tuliskan sininya adalah buka kurung K besar R kecil tutup kurung 36. Karena Kr ini sendiri sudah di anak keempat, anak tangga keempat, maka kita akan menginjak anak tangga kelima. Maka kita mulai dari sininya adalah berarti 5 dari sini nak. Dan seterusnya. Dari yang warna ini. Maka di sini sudah 36. Maka sisa 47 dikurangi 36 adalah sisa 11. Maka di sini kita tuliskan adalah 5. Ini harus kita tuliskan seperti ini. S. S berapa? S2. Baru di sini 4D. 4D berapa? Ya kan? 47 dikurangi 36 tadi 11. 11 dikurangi 2 sisa 9. Tetapi ada aturan penuh, aturan setengah penuh. Nah, ini akan cenderung stabil. Oke. Ini cenderung akan stabil, harus orbitalnya harus jadi ini harus kita perbaiki. Jadi supaya stabil ini yang kulit nomor 4 harus penuh terlebih dahulu, maka ini harus kita ganti dengan 10. 4D 10. Yang ini tadi 2 karena pindah ke kulit keempat 1, jadi 2 dikurang 1 sisa 1. Jadi konfigurasi elektronnya untuk 47 Ag atau perak adalah Kr 5s1 4d10. Ini hasilnya. Kr 5s1 4d10. Nah, bagaimana menentukan nilai N? Jangan lupa nilai N-nya.
lihat kulit keberapa, angka yang paling besar keberapa. Di sini tadi 5, maka N-nya sama dengan 5. Kita tuliskan. Ini N sama dengan 5. Kemudian untuk penentuan nilai L, kita ulang lagi. Untuk orbital S nilai L-nya sama dengan 0. Tapi untuk P 0 dan 1. Tapi kita lihat dia posisinya di mana. Karena yang terakhirnya P, maka terakhirnya S, maka kita tuliskan sebagai 0. Untuk orbital D, angkanya 0, 1, 2, tergantung posisinya di mana. Untuk F, nilainya 0, 1, 2, 3. Artinya S sama dengan 0, P sama dengan 1, D sama dengan 2, F sama dengan 3. Jadi, untuk yang ini, karena ujungnya kan ini 5S1. Karena ujungnya 5S1, maka angka terbesarnya kan 5. Maka S, L-nya sama dengan S. S itu nilainya berapa? Patokannya dari sini. S itu nilainya 0. Jadi, kita tuliskan nilainya 0. S-nya nilainya 0. Kemudian M-nya di mana? Karena 5S1, ya, kita lihat berdasarkan gambar ini. Oke. Jika 5S1, kita pindahkan ke sini. Ini kita peroleh 5S1. Berarti M-nya, karena cuma ada satu kotak, maka M ini, kalau cuma satu kotak nilainya 0. Maka M-nya nilainya sama dengan 0. Kemudian, ininya ada berapa? Ada 1, jangan lupa. Kalau 1 kita tulis ke atas dulu. Maka karena ngadep ke atas, maka nilainya harus sama dengan positif setengah. Jadi, nilai 4 buah bilangan kuantum dari unsur perak Ag nomor atom 47, 4 bilangan kuantumnya adalah N sama dengan 5, L sama dengan 0, M sama dengan 0, S sama dengan positif setengah. Sekarang latihan, kerjakan. Ya, carilah 4 buah bilangan kuantum dari unsur berikut ini. Yang A, coba kita lihat. Kita cari yang ya, ini aja, 40 ZR. 40 zirconium. Yang B-nya kita lihat lagi soalnya, kita cari 50 SN. 50 strontium. Silakan kerjakan ini. Setelah itu, nah kita juga harus bisa mengetahui atau menentukan golongan dan perioda dari suatu unsur. Nah, bagaimana menentukan penentuan golongan dan perioda? Golongan di dalam sistem periodik unsur dibagi menjadi 2. Ada golongan utama, ada golongan transisi. Nah, di sini Bapak membuatkan suatu rumusan, cara cepat atau cara menjawab, cara mencari jawaban. Bagaimana kita mengetahui golongan dan periode yang dimiliki oleh suatu unsur berdasarkan elektron valensinya. Pak, elektron valensinya bagaimana? Nah, kita lihat ini rumus yang saya buat. Jika hasil akhirnya NS1, maka berarti elektron valensinya X ditambah Y-nya, X-nya 1, Y-nya 0 atau 1. Berarti dia di golongan 1A. Bapak insert.
Saya sebutkan ini, saya tambahkan ada namanya blok. Dia termasuk blok apa? Nah, kalau S ini blok S, blok S. Ini blok P, blok P. Sedangkan untuk yang ini, ya, untuk yang ada D-nya, ini bloknya adalah blok D. Oke. Perhatikan. Kita ambil contoh soal yang barusan. Nah, dari konfigurasi elektron yang kita peroleh untuk ini, kita copy yang ini, kita pindahkan ke sini. Nah, kita peroleh nilainya adalah ini. Sehingga dari sini kita akan dapatkan N itu angka terbesar. Sedangkan X dan Y itu angka setelah huruf. Dari gambar ini kita peroleh N-nya berarti sama dengan 5. Maka X-nya sama dengan 1, sedangkan Y-nya sama dengan 10. Sehingga ini dapat kita simpulkan, maka jika ini kita jumlahkan, maka akan sama dengan 11. Nah, karena ini D, perhatikan di sininya D, maka kita gunakan blok yang ini. Maka sehingga N sama dengan 5, berarti kita sebutkan periode 5. Golongannya mana yang nilainya 11? Nilai 11 itu ini. Sehingga maaf, ini 11, ini 12. Terbalik. Yang 11 adalah ini. Maka dia golongannya adalah 1B. Atau kita lihat contoh yang kemarin. Kita mempunyai FE yang ini. Berarti N sama dengan berapa? N-nya sama dengan 4. Ini angka terbesarnya angka 4. Ini Bapak perbesar. Nah. N-nya sama dengan 4. Sedangkan X ditambah Y-nya berarti 2 ditambah 6. Berarti sama dengan 2 ditambah 6. Berarti sama dengan 8. Maka bisa kita tuliskan periode 4. Sedangkan golongan 8, ya hasilnya 8 adalah ini.
Karena 2 ditambah 6 sama dengan 8, maka 8B. Golongannya adalah 8B. Coba lagi, Bapak kasih soal yang lain. Kita menggunakan AL. Kita gunakan AL. Nah, AL berarti kita gunakan yang mana? Karena AL adalah di bawah 10, di atas angka yang paling mendekati adalah 10, kita gunakan 10. Maka kita gunakan yang NE. Maka kita mulai dari angka ketiga. Kita mulai dari sini. Berarti AL ini kita gunakan yang 10. Ya, 10 itu AL. Maka ya 10, maka kita mulai karena 2 sudah kita injak, maka kita mulai 3S2, kemudian 3P1. Maka berarti N-nya sama dengan angka terbesarnya adalah angka 3. Ini 3-nya. Sedangkan X ditambah dengan Y-nya, ya, X ditambah Y-nya sama dengan 2 ditambah 1. Sama dengan berapa? 3. Berarti ini bisa kita simpulkan, ya, periode berapa? Periode 3. Golongan, karena ujungnya P, maka kita gunakan ini. Dia termasuk dengan golongan utama atau golongan A. Kalau golongan transisi, ini kita sebut dengan golongan B. Berarti karena ini ujungnya P, kita gunakan ini golongan utama, maka dia karena dia 3, ini kan 2 sama, maka 3A. Maka ini kita tuliskan sebagai golongan 3A. Nah, beginilah cara menentukan golongan dan periode dari suatu unsur dengan menggunakan konfigurasi elektron. Selain tugas tadi menentukan 4 buah bilangan kuantum, nah, silahkan kalian juga tentukan letak golongan dan periode dari unsur ini. Biar lebih enak, kita tambahkan soalnya satu lagi, nak. Kita soal yang mana ya? Oke, yang mana ya? Yang gampang apa yang susah? Oh, yang gampang. Oke, kita gunakan yang gampang itu yang TI 81. TL, talium. Talium 81. Jadi, kita gunakan talium nilai 81. Jadi, tugas untuk hari ini menentukan yang pertama, carilah 4 buah bilangan kuantum dari unsur berikut. Dan juga letak golongan dan periode unsur berikut. Jadi tugas untuk hari ini adalah itu, silahkan kerjakan. Semoga bisa kalian kerjakan. Kalau tidak bisa, silahkan bertanya secara pribadi kepada Bapak. Oke, sampai situ Bapak Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.